Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imadi dengan NIM 8040180097, kelas 08 PS6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 7 tentang tes talent. Langsung saja. Talent merupakan potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Tes talent adalah proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM perusahaan di mana proses-proses tersebut semakin dioptimalkan dengan ukuran teknologi informasi. Tes talent yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam transformasi. Di sini ada talent pool, kumpulan data yang dikelola oleh rekrutmen yang sebelah kiri, yaitu pengarahan, lalu diberikan kepada job candidates atau calon pekerja, dan mengubah cara perusahaan menemukan orang mencari pekerjaan. Talent-talent yang sangat dibutuhkan, memahami apa yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital. Meskipun hasilnya bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, maka perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Di sini ada experience designer and engineers. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berinvestasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut dengan desainer berpengalaman, secara khusus fokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human centered design, dan siklus test and learner yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi, dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup berbasis browser dan kerangka kerja JavaScript modern. Dan yang selanjutnya ada Scrum Master dan Agility Coach, di mana perangkat lunak perkembangan pesat dalam siklus berulang adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan bergantung pada kepemilikan. Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang hebat memampukan timnya, tetapi yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi. Anda membutuhkan mereka memiliki keterampilan, komunikasi, dan pengaruh yang kuat, dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agil di seluruh bisnis, dan menerapkan indikator kinerja utama KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Product Owner, peran ini sering disebut sebagai mini CEO,
suatu produk digital, pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi atau suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer pengalaman, dan mengaku kepentingan lainnya. Dalam bisnis setiap hari, mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat, memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Full stack architect. Peran ini sangat penting dan teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack artist harus pasti di semua komponen. Teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro, mid-layer, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa area. Ketika bisnis makin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak paket pihak ketiga. Kelancaran dapat beberapa teknologi berkembang baik biak terbaik dan pengalaman dan strategi integrasi multi teknologi. Next gen machine learning engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang skalabel, dan memahami cara memperbaiki algoritma dalam kode perangkat lunak mereka. Mereka pasti dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkan secara efektif. Misalnya, memilih model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memahami parameter berbeda yang mempengaruhi pembelajaran, dan lain-lain. Pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda. DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur, jaringan server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan kini dapat cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Organisasi membutuhkan insinyur DevOps, pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman menavigasi ekosistem komputasi, infrastruktur, dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatis yang memberi tim akses swalayan sesuai permintaan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol, dibandingkan dengan proses tradisional multi sampai minggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan transformasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali IT talent yang Anda butuhkan dan sebagaimana cara memperkerjakan untuk memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para IT talent sendiri, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan tepat. Skill teach talent. Banyaknya konsumen
yang menanti-nanti